Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Dan video kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang bahasa pemrograman web yang menggunakan PHP ya dalam mengerjakannya. Nah, yaitu materi tentang modularisasi dan nanti pengiriman data. Nah, modularisasi ini tugasnya nanti untuk melakukan pertukaran informasi ya antar file PHP gitu ya. Secara singkatnya seperti itu ya. Baru modularisasi itu terdiri dari dua jenis nanti, yaitu require dan include. Nah, antara require dan include sifatnya hanya membedakan bahwa di require nanti file yang mau kita hubungkan, file PHP yang akan kita hubungkan, yang bisa digunakan hanya variabel dan fungsi. Nah, sedangkan di include nanti di dalam file PHP yang akan kita hubungkan ada bisa kita masukkan looping ataupun kondisi ya, dan yang lain-lain gitu ya. Oke, kita langsung saja membuat programnya. Nah, di sini nanti saya akan simpan di C sum ya. Selalu di folder, saya buat aja folder latihan atau folder modul gitu ya. Nah, di sini saya akan kerja di dalam folder modul. Nah, saya buka dulu editor saya pakai Visual Studio Code. Nah, saya buka dulu folder sum kita tadi yang akan tempat menyimpan projectnya. Ini select folder. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Di sini saya buat file baru. Misalnya saya buat file baru, new file. Saya save atas nama dengan nama modul 1 misalnya .php. Nah, di dalam modul 1.php ini ada variabel misalnya data. Saya buat aja isinya selamat belajar PHP. Udah. Lalu saya buat file baru lagi dengan saya save dengan nama modul 2.php. Nah, ini saya di sini saya akan hubungkan antara modul 2 dan modul 1. Saya akan hubungkan dengan menggunakan require. Nah, penulisannya dimulai dengan perintah require, lalu buka kurung, kutip 2, nama file yang mau kita hubungkan antara modul 2 dengan file apa. Saya mau hubungkan modul 2 dengan modul 1. Makanya saya tuliskan modul 1.php. Sudah. Nah, sini. Lalu saya lihat di modul 1 ada variabel dengan nama data. Saya mau tampilkan isi dari variabel data di dalam modul 2 yang sudah terhubung. Ini kan modul 2 sudah terhubung dengan modul 1 dengan perintah require. Nah, di sini saya mau tampilkan isi dari variabel data ini. Nah, jadi tinggal saya echo isi variabel data dari, ya kan, gitu aja keterangannya, dari file modul 1.php. Titik 2 adalah variabel data. Kasih PR. Nah, seperti ini. Ini variabel data datang dari mana? Dari modul 1.php yang sudah kita require, sudah kita hubungkan yang ini. Ya, jadi kalau kita jalankan modul 2, saya buka browser. Sama saya sudah saya start ya, Apache serversnya sudah saya start. Langsung saya jalankan localhost /modul/modul2.php. Nah, ini yang jalan. Ini sudah muncul isi variabel data dari file modul 1.php adalah selamat belajar. Nah, gitu ya. Nah, apalagi yang bisa ya, yang lainnya juga bisa. Proses perhitungan nanti bisa nggak kira-kira? Bisa aja. Misalnya saya masukkan bilangan 1, variabel bil 1 di sini sama dengan 10. Lalu variabel bil 2 sama dengan 15. Udah. Lalu di modul 2 saya proses. Misalnya saya buat variabel hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Echo misalnya hasil tambah 2 variabel hasil. Nah, jadi bil 1 dan bil 2 dapat dari mana? Dari modul 1 isi variabelnya. Lalu kita paint variabel hasil yang ada di modul 2 menampung hasil jumlah bil 1 tambah bil 2. Nah, itu deh, makanya muncul nih hasilnya. Nih 25, 10 tambah 15 kan 25 ya.
Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk penggunaan include. Jadi bebas nanti mau kalian improve mau seperti apa penggunaan require ini ya. Apakah di dalam ini boleh ada 2 require? Boleh aja. Misalnya ada require kedua, misalnya ke modul 3 misalnya ya. Bisa-bisa aja. Tergantung nanti di modul 3 ini mau kalian isi apa, terserah gitu ya, bebas. Tergantung improve kalian, tergantung pengembangan kalian. Jadi boleh bebas ada banyak require di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan model include yang selanjutnya. Yang tadi kan ini require. Nah, kalau include hampir mirip, cuman ketika kita menggunakan include, perintah-perintah yang lebih mengarah ke logika pasti bisa dikerjakan. Contohnya looping, kondisi atau if, ya kan. Lalu penggunaan variabel, ya gitu. Bisa. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk include ya. Seperti ini contohnya. Ini saya buat file baru, saya save dengan nama modul 3.php ya. Seperti ini. Udah di dalam modul 3 ini saya contohkan di dalamnya ada perulangan ya, seperti yang sudah kalian pelajarin tentang perulangan PHP. Saya buat perulangan dengan for seperti ini. Ya kan, lalu saya echo isi variabel i-nya saja misalnya. Udah. Lalu saya buat file baru dengan nama modul 4.php seperti ini. Saya include modul 3.php. Jadi modul 4.php akan di-include dengan modul 3.php. Nah, dengan saya ketikkan perintah gini aja, maka otomatis nanti perulangannya akan jalan. Nah, saya jalankan dulu modul 4 di browser. Ini modul 4 yang saya jalankan. Nah, langsung jalan nih 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Ini perulangan. Nah, contohnya saya buat satu lagi file dengan nama modul 5. Saya save dengan nama modul 5. Titik PHP. Udah. Di sini saya buat kondisi if else saja. Misalnya saya buat variabel nilai sama dengan 70 ya. Lalu if variabel nilai lebih besar sama dengan 60, kita echo aja Anda lulus. Lalu sisanya echo Anda tidak lulus. Udah. Lalu saya include ke modul 4. Di sini saya include aja. Include ya kan? Modul 4.php. Udah, saya save. Kita jalankan modul 4. Modul bukan modul 4 ya, modul 5, sorry. Nah, kita refresh modul 4-nya. Nah, ini dari modul 5, yang ini dari modul 3. Jadi bisa nih. Jadi tinggal kalian pilih mau pakai konsep include ataupun require, tergantung kebutuhan kalian gitu ya. Nah, jadi tinggal kalian kembangkan lagi nanti apa yang bisa kalian kerjakan dengan menggunakan require dan modul ya. Nah, selanjutnya adalah dalam penggunaan metode pengiriman data gitu ya. Nah, di dalam pengiriman data di dalam PHP terdapat dua, biasanya ada banyak tapi yang sering digunakan ada dua jenis, yaitu metode pengiriman data get dan post. Nah, metode pengiriman get akan mengirimkan data bersamaan dengan URL atau link si website itu ya gitu. Jadi secara dasar get melakukan query dan memberikan input dengan data yang sederhana, sedangkan metode post akan mengirimkan data secara terpisah dari URL. Nah, digunakan untuk mengirimkan data yang besar dan kompleks ya. Nah, post ini nanti digunakan di mana? Nah, ini nanti akan digunakan di dalam sebuah form gitu ya. Jadi nanti di form itu kalian desain dengan HTML, tag HTML, lalu nanti bisa diproses oleh PHP dengan menggunakan metode post supaya PHP-nya bisa memproses. Kalau get nanti ini berasal dari link. Kita langsung saja ke programnya. Saya ke editor. Nah, saya buat file baru, saya save dengan nama form. Kita akan coba yang metode post dulu ya. PHP ya. Lalu saya buatkan di sini
tag HTML-nya dulu, pembuka dan penutup HTML dan head dan juga body-nya. Udah, oke. Lalu saya buat H3. Nah, di sini saya buat form dengan PHP gitu ya. Lalu saya buat aja tag form seperti ini, kan gini ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan method post, nanti di dalam form ada beberapa atribut di dalam form yang harus kita gunakan supaya bisa menggunakan metode pengiriman data dengan jenis post. Nah, pertama action. Action ini untuk menentukan file PHP mana yang akan memproses data yang diinput melalui form. Gitu ya. Berarti di sini adalah isinya file PHP yang akan memproses data. Saya contohkan nama file PHP nanti yang akan memproses data adalah proses1.php. Lalu selanjutnya yang kita tentukan adalah metodenya. Nah, metode ini yang kita tentukan tadi, mau pakai metode post atau get atau yang lainnya. Sebenarnya yang banyak, cuman yang kita pakai 2 itu tadi ya. Nah, ini saya tuliskan aja post, huruf besar semua postnya, jangan huruf kecil karena itu sudah standar dari PHP. Ya, tergantung editor juga, tapi kita cari cara amannya saja. Jadi buat postnya itu huruf besar. Ya, sudah, lalu kita isi di sini aja teksnya untuk menjelaskan teks box itu untuk apa. Masukkan nama lengkap misalnya. Misalnya seperti ini, lalu saya input dengan type text ya, seperti ini. Saya kasih nama, saya kasih name dari text box ini, misalnya txt nama. Ini saya hapus ID-nya, nggak perlu. Lalu saya kasih BR. Lalu saya buat button dengan tipe submit ya. Lalu saya buat kirim ya. Lalu saya kasih name tombolnya, misalnya btn kirim. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika ditekan tombol kirim, saya buka dulu formnya. Form seperti ini. Ketika saya isi data ini, lalu saya klik tombol kirim, maka datanya akan dikirim, data Ani ini akan dikirim ke dalam file proses1.php yang ada di bagian action dengan metode pengiriman post gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat file proses1 ini ya. Saya buat file baru, saya save dengan nama proses1.php. Simpan dalam satu folder di mana formnya berada, di situ juga file PHP-nya berada untuk file action-nya ya. Jangan beda tempat. Ini kan satu tempat, kalau kita perhatikan ini kan sudah di dalam satu tempat. Ini file form saya, ini file proses1 ya. Jadi harus satu tempat. Nah, di sini di proses 1 ngapain? Kita tampung dulu isi dari textbox ini gitu ya ke dalam PHP-nya ini, proses1.php. Nah, pengenalan textbox ini apa? Ada atribut name, namanya txt nama. Ini yang akan kita ambil dulu datanya dengan cara seperti ini. Perhatikan. Nah, di sini saya buatkan aja variabel nama akan menampung isi dari textbox tadi dengan perintah string underscore ya kan, $_ post kurung siku kutip 1 name dari textbox yang kita inginkan, yaitu txt nama. Ini n-nya huruf besar, harus sesuai besar kecilnya. Txt nama. Save, lalu kita echo, kita coba echo. Misalnya halo, lalu kita kombinasikan dengan isi variabel nama. Nah, seperti ini. Lalu kita coba jalankan formnya ya. Jangan dijalankan prosesnya, tapi formnya. Misalnya saya masukkan Ani, saya kirim, lalu muncul halo Ani. Ini kan dari file proses1.php gitu ya. Jadi ini udah muncul nih isi dari textboxnya, mau apa aja nanti sudah dinamis ya. Nah, misalnya ini saya ganti lagi, misalnya Joko kirim, sudah muncul. Nah, saya contohkan lagi misalnya yang kedua ya, proses aritmatika sederhana saja. Nanti boleh kalian kembangkan lagi apa yang harus kalian kerjakan dengan form ini ya. Nah, lalu misalnya saya buat file baru, saya simpan dengan nama form1 atau form2.php. Nah, ini saya buat formnya dulu ya kan, bukan HTML dulu ya, HTML-nya. Lalu saya buat heading 3, misalnya aritmatika sederhana. Nah, langsung kita buat form, actionnya ke proses 2.php misalnya ya, metodenya post. Nah, seperti ini. Lalu saya masukkan di sini bilangan 1 ya. Buat gini, input dengan type text
name-nya txt build 1 misalnya ya. Udah, br, lalu bilangan 2, input dengan type text txt build 2. Oke, lalu saya buat button dengan tipe submit. Ini saya buat hitung misalnya. Ini saya kasih name btn hitung. Sudah. Nah, sekarang kita buat file proses 2.php. Proses 2.php berisikan, saya tampung data dari kedua text box ini yang ada di txt build 1 dan txt build 2. Saya buat sini build 1 sama dengan string underscore post huruf besar semua ya. Nama text boxnya build 1. Build 2 string $_ post txt build 2. Lalu kita hitung, tambah build 1 tambah build 2. Udah, ini saya copy aja biar cepat untuk tambah kurang kali bagi. Kurang ini kali bagi. Masing-masing saya ganti dulu. Oke, sini sudah. Lalu kita echo. Hasil tambah misalnya seperti itu ya. Tinggal kalian percantik aja tampilannya ya. Tambah, kita kasih br. Udah. Lalu echo ips. Ini kurang, ini kali, ini bagi. Udah. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Udah, save. Kita coba jalankan form 2-nya. Form 2.php. Nah, masukkan bilangan 1, 4, bilangan 2, 2 gitu ya. Nah, langsung muncul. Wah, kenapa nih? Oh, ini operatornya sama semua, sorry. Kurang kali bagi. Oke, save, refresh saja, continue. Sudah ya. Kita coba lagi, misalnya ini bilangannya 9, ini 3. Udah, hitung. 9 kali 3, 9 tambah 3, 9 kurang 3, 9 kali 3, 9 bagi 3 ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, selanjutnya adalah metode pengiriman get. Get itu nanti data akan dikirim melalui URL ataupun melalui tag A gitu ya. Nah, ini langsung saja kita buat langsung ya. Editor. Nah, kalau memakai get bagaimana? Nah, misalnya saya contohkan seperti ini. Saya buat file baru, saya kasih nama latihan aja dulu namanya ya, latihan get misalnya. Udah. Isinya ini tag HTML murni ya. Lalu saya buat sebuah link, dua buah link nanti ya. Link 1. Lalu ada tag untuk link 2. Nah, di sini kita arahkan ke proses 3.php yang ini, isi hrefnya. Lalu ini nanti ke proses 4.php. Nah, di sini kalau kita di dalam proses get, data akan dikirim melalui ataupun beserta dengan link yang dikirim. Nah, isi link kita nanti kan di bagian href ya. Nah, ketika kita di dalam href mengarahkan ke proses 3.php, ada data yang dilampirkan. Nah, caranya bagaimana dengan metode get ini? Nah, tinggal kita kasih tanda tanya saja di sini, pengenalnya bahwa ada sebuah get, lalu berikan nama getnya. Saya buat misalnya namanya data ataupun teks gitu ya. Udah, lalu teks saya isi dengan misalnya selamat belajar metode get misalnya. Ya kan? Nah, jadi inilah sebuah get yang namanya get
dengan diawali simbol tanda tanya. Nah, nama get-nya apa? Ini teks, lalu isinya apa? Ini. Ya. Nah, kita akan coba menampung datanya di proses 3.php. Saya buat file baru, saya save dengan nama proses 3.php. Nah, di sini kita tampung tuh get-nya. Bagaimana caranya? Hampir mirip dengan metode post tadi ya. Di sini kita sudah tahu nama get-nya adalah teks. Maka di sini saya tampung. Misalnya saya buat namanya A. Variabel A akan menampung $_get, ya kan? Nah, tinggal ganti itu aja. Yang tadi ada $_post, sekarang di $_get. Nah, nama get-nya apa? Nama get-nya adalah teks. Nah, maka di sini saya tuliskan teks. Ya. Lalu saya echo aja isi get .2 misalnya seperti ini aja ya. A. Saya kasih PR. Udah, saya save. Nah, saya coba jalankan latihan get. Latihan get. Nah, ini link 1 saya klik. Nah, ini diarahkan sudah ada selama belajar metode get. Nah, kita akan coba untuk link kedua. Nah, link kedua ini berisikan, kalau tadi di link 1 ini kan parameternya cuma 1, ya kan? Get-nya cuma 1. Bagaimana kalau get-nya lebih dari 1? Nah, sama saja, kita buat aja seperti ini. Diawali dengan tanda tanya, kasih nama get pertama, misalnya saya buat data 1 sama dengan 10, ya kan? Untuk data kedua dipisah dengan simbol dan. Dipisah dengan simbol dan. Nah, tuliskan juga nama get kedua, misalnya data 2, isikan misalnya 9. Udah, selesai. Nah, jadi untuk get selanjutnya dipisahkan dengan simbol dan. Untuk yang awal gunakan simbol tanda tanya. Untuk memisahkan antar get selanjutnya, misalnya ada 2 get ya, pisah dengan simbol dan. Kalau ada 3 bagaimana? Tambah lagi di sini. Misalnya data 3. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini saya contohkan 2 get saja, nanti tinggal kalian coba di komputer atau laptop kalian masing-masing. Sekarang saya buat file proses 4. Di sini isinya menampung 2 get tadi. Misalnya saya buat A sama dengan string $_get dari data 1, lalu B sama dengan $_get data 2. Gitu ya. Nah, langsung kita isi aja. Echo isi get data 1, misalnya gitu ya. Ini variabel A. Lalu satu lagi echo isi get data 2, variabel B. Sudah selesai ya. Kita coba menjalankan latihan get-nya tadi. Ini saya refresh. Ini saya klik. Nah, sudah muncul ya. Get 1 tadi 10, get 2 9. Nah, itu dia. Caranya adalah menggunakan metode post dan metode get beserta tadi require dan include. Nah, silakan kalian kembangkan lagi apa yang kalian bisa buat dengan materi tadi. Itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Silakan dipelajarin, silakan dikembangkan lagi apa yang bisa kalian buat dengan menggunakan materi hari ini. Require, include, metode pengiriman data. Itu aja ya. Jangan lupa di-share video dari channel saya ini, ya, channel YouTube Indo Programmer, dan jangan lupa di subscribe ya. Itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.